Halo teman-teman, selamat datang di presentasi kelompok 12. Hari ini kita bakal mengulik seru Netflix versus bioskop. Mana yang benar-benar lebih ramah di kantong, tapi bukan sekedar tebak-tebakan, kita pakai matematika keren, fungsi linear, dan kalkulus. Sebelum kita mulai materi kita kenalan dulu ya. Yang pertama, Halo guys, nama saya Ananta Bagas Sasenat. NIM saya 15240078. dan saya sendiri, Azri Muhammad Syawal, dengan NIM 1524037. Saya Amalia Naila Putri dengan NIM saya 152041197. Saya Bernardino Bransman Wangge dengan NIM 15240454. Dengan nama saya Rido Aldori, NIM saya 152400582. Nah, sebelum kita mulai, kita flashback sejenak. Dulu nonton film, antri beli tiket plus ngantri popcorn. Sekarang tinggal kita klik play di Netflix, duduk nyantai di sofa. Pertanyaan seru nih, benarkah streaming selalu lebih murah? Atau kadang bioskop masih lebih wah dan worth it? Kita bakal meracik angka biar tahu jawaban pastinya. Sebelum itu, materi kita yaitu perbandingan biaya langganan Netflix versus nonton bioskop menggunakan model fungsi linear. Fungsi adalah suatu relasi atau aturan yang menghubungkan setiap elemen dalam satu himpunan disebut domain. Dengan tepat, satu elemen dalam himpunan lain disebut kodomain. Model adalah representasi matematis dari fenomena dunia nyata dalam kalkulus. Model sering dibuat dalam bentuk fungsi untuk memudahkan analisis dan prediksi. Pendahuluan yang pertama, perubahan cara menonton film di era digital. Yang kedua, pilihan antara bioskop tradisional versus layanan streaming. Yang ketiga, pentingnya pertimbangan biaya dalam pengambilan keputusan. Rumusan masalah, bagaimana memodelkan biaya Netflix dan bioskop secara matematis. Yang kedua, pada titik berapa Netflix menjadi lebih hemat. Ketiga, faktor apa yang memengaruhi keputusan konsumen. Tujuan penelitian yang pertama, membandingkan biaya kedua opsi menggunakan fungsi linear. Kedua, menentukan titik impas. Yang ketiga, memberikan dari praktis. Nah, jadi dasar teori fungsi linear. Sebelum itu, mari kita kenalan dulu dengan pahlawan kita, yaitu fx sama dengan mx plus c. M itu yaitu biaya variabel atau biaya tambahan tiap film. C itu biaya tetap, contohnya paket langganan Netflix. X itu jumlah film yang kamu tonton. Magic Tricks Calculus fx sama dengan ya. Biaya tambahan per film itu konstan. Simple tapi sangat powerful untuk membaca tren biaya kita. Dan selanjutnya untuk dasar teori titik impas. Titik impas yaitu momen dramatis ketika total biaya Netflix dan bioskop sama. Secara nggak pakai basa-basi, C1X sama dengan C2X. Di situ kita bisa bilang, sekarang kita bisa pilih dua-duanya setara. Untuk dasar teori analis marginal, kita pakai konsep turunan untuk memahami biaya marginal. Pertama, bioskop CX sama dengan 50.000, artinya tambah satu film tambah 50.000. Netflix CX sama dengan 0,
yaitu bonus biaya nggak nambah sama sekali meski kita nonton seharian. Ini bikin Netflix punya keunggulan skalabilitas, semakin banyak film, semakin irit per film. Jadi untuk asumsi dasar perhitungan, bisa biar fair play kita tetapkan tiket bioskop 50.000, Netflix Premium misalnya 186.000 per bulan, dipakai 4 orang. Jadi berarti 46.000. Masa aktif Netflix kan sebulan itu 30 hari. Jadi catatannya semua angka ini bakal jadi bumbu untuk hitungan kita. Dan pembentukan model biaya bioskop per orang yaitu CAX sama dengan 50.000 X. 50.000 itu CA-nya. Nah, Netflix per orang CNX sama dengan 186.000 dibagi 4 jadi 46.500. Jadi bioskop itu tumbuh cukup tajam kayak menara yang menjulang, sedangkan Netflix itu garisnya datar, konstan, kayak jalan tol yang landai. Jadi kita sudah punya track untuk bandingkan keduanya. Dan untuk titik impasnya sekarang saatnya duel antara kedua garis. 50.000 X itu bioskop sama dengan 46.500 itu Netflix. Jadi titik impasnya tuh di 0,93. Yang terprestasi keren, kalau kamu nonton satu film per bulan atau lebih, Netflix langsung menang dari segi biaya. Berarti Netflix lebih hemat. Nah, yang tadi yang untuk titik impas kan grafiknya, kalau digambarkan, garis Netflix horizontal karena biaya tetap, garis bioskop naik terus linear. Titik di mana kedua garis ini bertemu, titik impas, X sama dengan 0,93. Gambarannya mirip dua sahabat yang second di tengah jalan. Dan yang ini untuk analisis sensitivitas 1. Bayangkan, tiket bioskop tiba-tiba murah jadi 40.000. Model baru CA sama dengan X, CA dalam kurung X sama dengan 40.000 X. Titik impasnya kan 40.000 X sama dengan 46.500 itu Netflix. Jadi titik impas X itu 1,16. Artinya Netflix baru lebih hemat kalau kamu nonton lebih dari satu film per bulan. Jadi diskon bioskop bisa bikin kita berpikir ulang. Untuk analisis sensitivitas 2, laporkan situasi lain, Netflix naik jadi 220.000 per bulan. Per orang 55.000 berarti. Titik impasnya 50.000 X sama dengan 55.000 jadi 1,1. Kesimpulannya, kalau kamu nonton lebih dari satu film, Netflix masih tetap lebih worth it dan lebih murah. Contoh soal 1. Soal Rani menonton 3 film dalam sebulan, lebih hemat mana, Netflix atau bioskop? Bioskop 3 kali 50, 150. Netflix 46, 500. Turunannya sama dengan 0. Hasilnya, Netflix menang telak. Turunan Netflix sama dengan 0 artinya biaya tetap rendah meski Rani maraton film. Contoh kedua, soal Budi hanya menonton satu film tiap 2 bulan, mana pilihan terbaik? Bioskop 50, Netflix 2 bulan kali 46.500 sama dengan 93. Kesimpulannya, bioskop lebih jujur buat Budi yang jarang nonton. Budi telah baik beli tiket sekali-sekali daripada langganan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus keluarga. Misalnya satu keluarga ada 4 orang yang menonton 2 film per bulan. Dan yang bioskopnya 4 dikali 2 dikali 50.000 sama dengan 400.000. Sedangkan Netflix dikali 186.000. Nah, hematnya di sini 214.000 sama dengan 53,55%. Lanjut. Faktor tambahan misalnya transportasi. Yang pertama transportasi, yang kedua kualitas gambar atau suara, yang
ketiga konten eksklusif, dan yang keempat pengalaman sosial. Yang berikut limitasi model. Harga tiket bisa berbeda weekday atau weekend. Promo dan diskonnya, dan preferensi genre film dan variasi layanan streaming. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu tentunya Netflix lebih hemat untuk penonton reguler. Kedua, bioskop cocok untuk acara spesial. Tiga, keluarga dan grup lebih diunggulkan dengan langganan. Untuk hasil hitungan kita, Netflix lebih hemat untuk menonton rutin, X lebih besar dari 1 karena biaya tetap dan turunannya sama dengan 0. Dan untuk saran praktis, yaitu 1, hitung frekuensi menonton pribadi. 2, evaluasi biaya tambahan atau transport dan makanan. 3, pilih berdasarkan kebutuhan dan kenyamanan. Grafik perbandingan biaya Netflix versus bioskop. Bioskop garis naik yaitu 50.000 per film. Untuk satu filmnya sama dengan 50.000. Untuk 5 film harganya seharga 250.000. Netflix untuk yang garis datar ya di situ yaitu 46.500 per bulan. Mau nonton 1 atau 10 film tetap 46.500. Untuk titik impasnya, nonton 1 film per bulan Netflix lebih murah daripada nonton 1 film per bulan untuk bioskop. Contohnya, nonton 3 film bioskop seharga 150.000 dan Netflix seharga 46.500. Untuk hematnya yaitu 103,5.000. Kesimpulannya, sering nonton yaitu pilih Netflix. Untuk jarang-jarang nonton yaitu untuk pilih bioskopnya. Mungkin itu saja. Terima kasih sudah setia mendengarkan presentasi kami sampai comeback di saat ini. Semoga kalian dapat insight baru tentang Netflix versus bioskop dan kenapa fungsi linear plus kalkulus bisa jadi senjata rahasia dalam hitung biaya hidup. Saya Azri Muhammad Syawal dengan NIM 1524037. Saya Nanta Bagas SSNA, NIM saya 152400078. Saya Malianela Putri, NIM saya 152400197. Saya Bernardino Bransman Wange dengan NIM 15240454. Untuk saya Rinaldo Dori, NIM saya 15240582. Terima kasih. Sekian dari kelompok 12 kami tentang materi perbandingan Netflix versus bioskop. Mohon maaf apabila kelompok kami ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Kami harap penjelasan tentang perbandingan biaya langganan Netflix versus nonton bioskop menggunakan model fungsi linear bisa memberikan wawasan baru. Jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kamu merasa video yang bermanfaat, guys. Dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya.